Assalamualaikum sahabat Media Mubali. Apa kabar hari ini? Sore ini meskipun cuacanya agak mendung, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi juga mendung. Acara kita kali ini bertemakan menyambut bulan Zulhijjah. Bersama saya Inti, dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Aminullah SAG sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillahirrabbilalamin ini. Alhamdulillah sehat. Meskipun masih pandemi ya Pak Haji ya. Masih malah ini kelihatannya grafiknya meningkat ini ya, mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar, segera terhindar dan keluar dari cobaan ujian ini. Ya, kita tetap ya Pak Haji menghimbau warga kita untuk tetap untuk mematuhi protokol kesehatan dan untuk memutus mata rantai. Baiklah, bulan depan ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Mungkin Pak Haji bisa menyampaikan apa sih keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini? Ya, bulan Zulhijjah di mana umat Islam diharapkan bisa melaksanakan Idul Adha, karena di bulan Zulhijjah itu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah umat Islam sedunia melaksanakan ibadah Ramadan yang rangkaiannya kaitan dengan persiapan, ada kurbannya disebut juga Idul Kurban, juga Idul Adha, kan begitu. Juga ada selama rangkaiannya itu bisa dilaksanakan bagi umat Islam. Tapi yang terpenting memang di bulan Zulhijjah itu umat Islam diperintahkan menjalankan ibadah haji. Meskipun sekarang umat Islam di Indonesia memang tertunda, belum bisa melaksanakan ini, tapi yang jelas di bulan Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan rukun ibadah haji bagi umat Islam. Bila dilaksanakan sah ibadah hajinya, apabila tidak dilaksanakan maka tidak sah ibadah hajinya, yaitu tepatnya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi rangkaian kegiatan yang sangat monumental bagi kita, karena memang peristiwa bersejarah di zaman Nabi Ibrahim dan pembelajaran dengan istri dan anaknya, sehingga terjadinya proses kurban itu, sehingga sampai sekarang umat Islam menjadikan ibrah bahwa di bulan Zulhijjah itu ada peristiwa pengorbanan di dalam rangka ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita harus menyambut dengan bahagia, karena situasi pandemi ini kita tidak bisa, karena ini hari raya Idul Adha, jadi memang tetap kita bisa rayakan dengan keterbatasan yang bisa kita laksanakan. Iya, baik. Jadi meskipun kita nggak bisa naik haji, insya Allah masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain ya Pak Haji ya. Itu baiklah. Jadi bulan Zulhijjah mudah-mudahan kita bisa meneladanin Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam berkorban kepada Allah, melaksanakan perintah dari Allah untuk berkorban, begitu, dan itu disesuaikan dengan kondisi kita sekarang pada masa pandemi ini. Itu. Kemudian apa nih persiapan Muhammadiyah Bali dalam menghadapi Idul Kurban ini? Kalau Muhammadiyah Bali kaitan dengan Idul Adha masih tetap mengacu kepada maklumat pimpinan pusat yang sudah dikeluarkan sejak Januari yang lalu, karena kita ini memang mengikuti apa yang telah diputuskan melalui putusan Majelis Tarjih yang menetapkan awal Ramadan, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha, dan dituangkan di dalam maklumat pimpinan pusat bulan Januari yang lalu. Sebenarnya sudah ditetapkan bahwa Muhammadiyah menetapkan Idul Adha itu jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 gitu. Jadi artinya tanggal 11 itu sudah
masuk tanggal 1 Zulhijjah. Dan karena Muhammadiyah berkiblat di dalam menggunakan metode mewujudul hilal, jadi berapapun persentase wujud hilal itu sudah nampak, itu sudah masuk di hari berikutnya. Yang penting sudah terjadi konjungsi ijtima di tanggal 10-nya. Tanggal 10 itu sudah masuk ijtima, kalau nggak salah itu sekitar tanggal jam 8 pagi atau jam 9 pagi WITA. Lebih 19 menit sudah terjadi konjungsi, sudah terjadi ijtima, pertemuan kumpulnya bulan dan matahari, sehingga tanggal 11-nya besok menjadi penetapan di dalam melaksanakan Idul Adha. Yang terpenting karena ini kita masih masa pandemi, apalagi peningkatan ada varian baru juga, Muhammadiyah masih komit dengan keputusan Majelis Tarjih bahwa di masa pandemi ini sesuai dengan wilayah zonanya. Kalau zona merah, orange itu diharapkan diminta sholatnya di rumah saja. Tapi kalau di zona hijau kita bisa melaksanakan, memang ketentuannya di lapangan gitu. Tapi kalau di wilayah Bali ini kecenderungannya cenderung di masjid dan musola, yang tentu saja pembatasan yang sangat ketat. Jadi tidak ada yang sifatnya secara khusus. Kalaupun toh ada rangkaian Idul Adha itu ada ibadah kurban begitu. Jadi ibadah kurban itu persiapannya yang tentu saja berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang orang bisa rame datang ke tempat kurbannya. Kalau sekarang himbauan, permintaan termasuk pemerintah juga meminta agar kurban itu dilaksanakan pemotongannya di RPH saja. Jadi tidak perlu pemotongan di situ karena akan mengundang kerumunan kumpul semua pihak itu. Karena itu di RPH nanti ketika kurbannya cukup dibagikan oleh panitia dan mendatangi para jamaah yang memang berhak menerima itu, sehingga tidak terjadi kerumunan. Jadi harapan itu memang bisa dilakukan, jangan sampai memunculkan klaster-klaster baru. Dan tentu saja pelaksanaan kurban kan di samping hari H tanggal 10 Zulhijjah itu 11, 12, 13 juga. Tapi memang pemerintah mengharapkan agar tidak terjadi kerumunan di tanggal 10 itu, karena di samping ada pelaksanaan sholat Idul Adha yang pembatasannya di masjid dan musola, tapi diharapkan tanggal 11, 12, 13. Ada yang perlu juga diperhatikan, rangkaian Idul Adha itu juga sebelumnya kita tetap melaksanakan takbiran. Dengan takbiran tidak keliling kan begitu. Takbiran bisa menggunakan secara virtual atau dengan pembatasan. Kalau pemerintah memberikan pembatasan 10% dari kapasitas masjid dan musola. Jadi itu yang menjadi perhatian, sehingga tidak terjadi pengumpulan di masjid dan musola. Kalaupun toh bisa ingin secara virtual, bisa saja, karena sekarang kan medianya sangat dimungkinkan untuk takbiran itu. Kita juga bisa takbiran di rumah dan segala macam gitu. Bagian daripada kita merayakan Idul Adha ini, kebahagiaan di masa sulit, masa ujian ini tetap kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan ini kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah sekarang untuk kurban ini, bagaimana Muhammadiyah Bali menggalang untuk kurban yang akan disembelih nanti? Baik, Muhammadiyah terkenal dengan solid jamaahnya. Diharapkan memang mekanisme di dalam menghimpun, mengelola di dalam melaksanakan kurban itu tadi memang diharapkan pemotongannya di RPH saja. Tapi teknik pembagian itu dibawa kendali masing-masing lajismu yang ada di wilayah se-Bali. Ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten. Bahkan lajismu
bisa mengelola dengan mempacking, orang bisa menikmati kurban itu sepanjang tahun dengan semacam kalengan itu, sehingga rendang. tidak hanya pada saat hari itu. Kalau hari itu orang bisa berlimpahan kaitan dengan daging kurban, bisa dari mana-mana, sehingga Lajismu dengan manajemen yang bagus, masing-masing daerah bisa mengelola sehingga itu bisa dinikmati sepanjang tahun, terutama di masa-masa sulit ini orang bisa menikmati. Jadi tetap pengelolaannya itu melalui Lajismu di dalam menghimpun dan mengumpulkan hewan yang akan dikurban, sehingga tidak terjadi pengumpulan. Kalau nanti konsentrasi tempatnya di mana, nanti akan mempengaruhi, akan terjadi kerumun. Meskipun pemotongannya diharapkan tetap di RPH dan pembagiannya langsung dikelola dan dikendalikan oleh Lajismu. Lajismu ada di masing-masing daerah, dan bagian yang di wilayah tentu saja dikelola oleh wilayah. Itu bagian dari secara rutin Lajismu melaksanakan kurban dari tahun ke tahun gitu. Jadi meskipun suasana ini semangat orang untuk berkorban masih tetap tinggi dan berbagi kepada sesama. Jadi dengan demikian kehadiran orang memberikan kurban itu benar-benar bermanfaat. Begitu. Tetap orang yang akan diberi dan yang membagikan menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan tidak terjadi kerumunan, itu 5M itu. Ya. Kebetulan di Muhammadiyah juga sudah ada satgasnya. Ya, apalagi satgas MCCC yang tentu saja di dalam pemantauannya di bawah kendali MCCC, sehingga tidak akan mungkin terjadi lepas kendali karena satgasnya memang sudah secara baik, secara sistem mengelolanya. Demikian, terima kasih. Jadi sahabat Mediamu, seperti disampaikan Pak Haji tadi, berarti kita tetap menjalankan ibadah Idul Adha, kita sholat Id, tapi tetap sesuai dengan kearifan lokal. Jadi apa yang disampaikan pemerintah Bali, bagaimana kita beribadah, itu yang kita ikuti, selain juga dari Tarjih PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan kegiatan Idul Adha kita besok berjalan lancar. Amin, amin. Dan masih ada waktu, mudah-mudahan nanti juga kita zonanya tidak merah, jadi kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi. Baiklah sahabat, kita akhiri tema kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.